1417 Kendari. Jadi kami sejak mendapatkan bantuan yang luar biasa dari teman-teman kepolisian informasi. Yang awalnya kita ada di hutan Nanga-Nanga, seperti teman-teman ketahui sekali semua. Jadi di hutan Nanga-Nanga kita sudah kepung sampai dengan pagi hari kita sisir, mungkin lebih dari 100 personil saya kerahkan. Kebetulan Kapten Edi Kusuma ini adalah danki beliau ketika masih di 725. Jadi dia tahu persis bagaimana pergerakan dari Adrianus ini. Ternyata memang sesuai dengan apa yang disampaikan beliau, dia berhasil meloloskan diri. Sehingga kemudian kita cari terus, informasi kecil apapun kita cari, sampai kemudian sekali lagi kami berterima kasih dari teman-teman kepolisian, Bapak Kapolres, KBP Jemi. Jadi dari informasi beliau lah kita tahu bahwa kemudian ada penonjolan situasi di daerah Lorong Jati. Dan memang kami sudah menyiapkan satu peleton, satu EST, ada 30 personil, sehingga ketika kemudian ada informasi tersebut, saya segera memerintahkan Kapten Edi Kusuma untuk segera ke lokasi. Alhamdulillah, ketika kemudian teman-teman dari kepolisian menutup semua jalur bersama masyarakat, kita masuk menyusuri. Yang pertama kali menemukan adalah Sersan Arbain dan Sersan Askari. Ditemukan berada di bawah kolong tempat cucian. Kita ambil, kita amankan. Memang tadi sempat masa sudah sangat brutal, bawa balok segala macam, tapi kita coba amankan dan saat ini kita serahkan ke Denpom. Tentunya masyarakat tidak perlu khawatir, ini manusia ini sudah melakukan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Pastinya akan ada hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku ini. Dan nanti mungkin teman-teman dari media bisa mengikuti jalannya persidangan yang ada. Pak, saat ditangkap apakah melakukan perlawanan dan apa bukti-bukti yang diamankan dari pelaku, Pak? Iya, jadi ketika dia ditangkap ada perlawanan sehingga salah satu babinsa kami sempat pecah mulutnya ketika meringkus beliau. Proses hukum, Pak. Sebelumnya Bapak bilang bahwa orang ini sudah dipecat sebagai TNI, Pak. Artinya kalau sudah sipil bisa diserahkan ke polisi, Pak. Sekarang gimana, Pak? Apakah ada bukti otentik bahwa dia sudah dipecat atau belum, Pak? Sudah. Jadi sudah dipecat 29 April ya. Jadi ada suratnya 29 April. Nanti teman-teman tinggal cek langsung ke Batalion Worowagi. Artinya dia sudah sipil, Pak. Ketika dia sudah sipil, tetapi kejahatannya yang kemarin-kemarin itu sampai di tanggal ada tadi disampaikan 30 Maret itu dia masih militer gitu, masih militer, sehingga dia akan kena proses hukum dari militer dulu. Kalau kemudian nanti selanjutnya ada proses untuk hukuman sipil, nanti silakan saja dicek secara aturan ya, secara aturan nanti silakan dicek, tapi saya pastikan bahwa dia akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya ya. Kalau masalah proses hukum nanti biar yang lebih atas yang akan menangani. Untuk sementara ini penyelidikan dilakukan di Denpom, Pak ya? Betul. Saat ini kita serahkan ke Denpom Kendari. Pak, ada bukti, Pak? Ada bukti katanya sempat ada pisau dan parang di pelaku, Pak, yang didapat? Tidak ada. Berarti tangan kosong pelaku ya, Pak ya? Iya, tangan kosong. Pak, dan tadi ditangkap di mana, Pak? Di rumah keluarga atau di rumah warga di daerah Lorong Jati, di rumah warga. Tapi itu rumahnya keluarga atau rumah sanak keluarga? Bukan, rumah warga biasa saja. Warga biasa, masyarakat. Pak, tadi ada interogasi sementara. Menurut pengakuannya, kan dia sudah sadar nih, Pak. Pengakuannya apa anunya, Pak? Dasarnya dia melakukan pencabulan. Motifnya, Pak. Ini masih akan ditindaklanjuti oleh Denpom. Nanti Denpom yang menjawab masalah itu. Jadi kewajiban moral kami sebagai prajurit teritorial adalah memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa pelaku berhasil kita tangkap dengan bantuan yang luar biasa dari Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya. Itu aja dulu, jadi kita berhasil tangkap, nanti selanjutnya biar proses hukum yang akan menindak perbuatan biadab dari Adrianus ini. Pak, pertegas sekali lagi, Pak. Waktu dia melakukan pencabulan kepada 6 orang anak ini, dia masih tentara aktif. Surat pemecatannya masih belum keluar, betul. Karena pemecatannya 29 April. 29 April 2019. Oh, baru ini? Iya, 2019. Berarti saat melakukan aksi dia masih berstatus sebagai TNI ya, Pak? Secara hukum seperti itu, secara hukum. Tapi secara fisik dia sudah tidak ada di Worowagi sejak 1 tahun. Artinya dia sudah tidak lagi menjadi anggota Worowagi. Tapi proses hukum kan itu terus berjalan. Proses hukum berjalan dan itu memang proses hukum tidak berlangsung dalam jangka waktu yang singkat.
tetapi ada proses yang begitu lama gitu. Nah, tetapi secara fisik dia tidak lagi sebagai seorang prajurit Jadi TNI. ini kan beliau ini kan pelaku kan sangat sadis. Apakah ada kelainan jiwa atau mungkin ada pengaruh yang lain saat dia di TNI, Pak? Nanti yang menjawab yang berwenang dari dinas psikologi. Ya. Nanti biar dinas psikologi yang mengecek kejiwaan beliau. Ya. Apa ada yang masalah dengan kejiwaan? Ada tim yang sudah dibentuk Pak soal itu? Nanti dari Denpom dan tadi saya sudah lihat dokter dari Woroagi sudah datang di Denpom. Nanti mungkin bisa minta lebih lanjut masalah Peradilan kejiwaan. tetap peradilan legal Pak. Peradilan nanti kita lihat lebih lanjut. Ini pelaku ini sudah lama bertugas di berapa tahun Pak dia bertugas di TNI? Dia 2011 Bertugas di TNI. Di sini Pak, atau mungkin pindah dari daerah lain? di Woroagi. sini di Woroagi. Oh, ke sini. Di Woroagi. Pak, tapi sebelumnya katanya juga punya kasus dengan perempuan ya Pak? Nanti silakan dicek di Woroagi ya, dicek nanti kasusnya. Nanti itu harus dijawab dengan data dan fakta. Jangan sampai kemudian kita salah. Oke, Pak, ini. Terima kasih, Pak, ini. Ya.